Assalamualaikum, hai sahabat. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang penyebaran Islam di Indonesia. Sebelum datangnya Islam di Indonesia, keyakinan masyarakat Indonesia adalah kepercayaan pada animisme dan dinamisme. Menurut Amran Kasimin, dalam bukunya, Agama dan Perubahan Sosial, animisme adalah kepercayaan bahwa setiap benda di bumi, seperti goa, pohon, dan batu besar, memiliki roh yang perlu dihormati. Masyarakat berharap roh-roh tersebut melindungi mereka dari roh jahat dan membantu dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, animisme terwujud melalui monumen batu sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang, di mana sesaji diberikan di tempat-tempat keramat seperti pohon besar, mata air, dan kuburan tua. Dinamisme adalah keyakinan terhadap kekuatan yang berada dalam suatu benda dan diyakini mampu memberikan suatu manfaat dan mara bahaya. Benda-benda tersebut dapat berupa gunung, bebatuan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan animisme yang penekanannya berada pada kepercayaan terhadap roh, dinamisme didasari oleh pola pikir bahwa kekuatan alam menentukan kehidupan secara keseluruhan. Contohnya, yaitu penggunaan benda-benda bertuah yang dilakukan untuk menambah kekuatan batin seseorang. Periode Hindu-Buddha. Periode Hindu-Buddha diperkirakan dimulai pada abad ketiga Masehi, dengan pengaruh terbesar di Pulau Jawa. Pengaruh ini terlihat dari peninggalan batu bertulis huruf sandi dan pengenalan sistem kasta, yaitu Brahmana atau pendeta, Ksatria atau prajurit dan bangsawan, Waisya sebagai pedagang dan petani, serta Sudra sebagai rakyat jelata. Agama Buddha menekankan moral dan ajaran untuk berbuat baik guna mencapai nirwana. Proses penyebaran Islam di Indonesia. Proses masuk Islam ke Indonesia dimulai sekitar abad ke-7 Masehi. Pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi, kebudayaan Islam berkembang meskipun belum membentuk kerajaan. Bukti bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 antara lain Kampung Islam di Malaka, Sriwijaya dengan nama Zabak, batu nisan Fatimah binti Maimun di Lerang, Gresik, bertuliskan tahun 1082 Masehi, batu nisan Sultan Malik Al-Soleh, raja pertama Samudra Pasai yang masuk Islam, catatan Marco Polo yang menyebutkan kerajaan Perlak menganut Islam, Ibnu Battuta menyatakan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, dan Mahwan melaporkan masyarakat pantai utara Jawa Timur telah memeluk Islam. Alur teori penyebaran Islam di Indonesia. Proses kedatangan Islam di Indonesia dapat diketahui melalui sejarah Islam berdasarkan alur atau teori-teori tertentu. Beberapa teori yang menjelaskan alur masuknya Islam di Indonesia adalah teori Gujarat, teori Makkah, teori Persia. Teori Gujarat menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Melalui Gujarat, India, teori ini pertama kali dikemukakan oleh Snow Hugronj dengan beberapa argumentasi utama. Tidak ada bukti kuat tentang peran bangsa Arab dalam penyebaran Islam ke Indonesia. Telah terjalin hubungan dagang ama antara Indonesia dan India. Ditemukannya manuskrip Islam tertua di Sumatera yang menunjukkan hubungan antara Sumatera dan India. Pada abad ke-13 Masehi, perubahan jalur perdagangan dari Selat Sunda ke Selat Malaka memengaruhi perkembangan Islam di Malaka. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa teori ini bersifat Hindosentris karena menganggap pengaruh India sangat besar dalam perubahan sosial, politik, dan agama di Indonesia. Teori Makkah yang ditemukan oleh Hamka menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, lebih awal dari teori Gujarat. Hamka menolak pandangan bahwa Islam masuk pada abad ke-13 Masehi melalui Gujarat dan berpendapat bahwa bangsa Arab, khususnya saudagar, adalah pembawa utama Islam ke Indonesia. Gujarat hanya sebagai tempat singgah. Hamka juga menambahkan bahwa mazhab Syafi'i yang berkembang di Makkah memiliki pengaruh besar di Indonesia. Ia mendasarkan pandangan pada catatan dari Tiongkok tentang utusan Raja Tahsin yang diyakini sebagai Raja Arab pada masa Khalifah Muawiyah binti Abu Sufyan. Teori Persia yang dicetuskan oleh PH Hussein Jajadiningrat berfokus pada kesamaan kebudayaan antara masyarakat Islam Indonesia dan Persia.
Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia melalui 2 periode. Yang pertama, abad ke-7 Masehi hingga ke-12 Masehi. Islam mulai masuk dan komunitas muslim terbentuk, terutama melalui para pedagang muslim yang juga berperan sebagai juru dakwah. Yang kedua, abad ke-13 Masehi hingga 16 Masehi, penyebaran Islam semakin meluas dan membentuk kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Teori ini berbeda dengan teori Gujarat dan Makkah karena menekan pengaruh kebudayaan Persia dan proses Islamisasi. Strategi penyebaran Islam di Indonesia. Strategi penyebaran Islam di Indonesia dilakukan melalui beberapa cara. Salah satunya perdagangan. Perdagangan Melayu yang telah lama berhubungan dengan perdagangan Arab, terutama setelah berdirinya kerajaan Islam seperti Malaka dan Samudra Pasai, berperan penting dalam penyebaran Islam. Selain mencari keuntungan duniawi, para pedagang juga menyebarkan ajaran Islam sebagai bagian dari dakwah mereka. Penyebaran Islam di Indonesia juga dilakukan melalui budaya. Seperti yang dilakukan oleh Wali Songo, Sunan Kalijaga mengadaptasi wayang kulit dengan tema Hindu dan Islam. Sementara Sunan Bonang dan Sunan Muria mengembangkan gamelan. Kesenian ini masih digemari terutama di Jawa. Sunan Giri juga menciptakan permainan anak seperti jalungan dan ilir-ilir untuk menyebarkan ajaran Islam. Penyebaran Islam juga terjadi melalui perkawinan. Pedagang muslim yang memiliki status sosial dan ekonomi lebih baik menarik perhatian penduduk lokal. Banyak di antaranya yang menikah dengan pedagang muslim. Perkawinan dengan bangsawan atau anak raja mempercepat proses islamisasi, membentuk komunitas Islam yang lebih luas, dan munculnya pusat kekuasaan Islam. Pendidikan menjadi jalur strategis penyebaran Islam di Indonesia, terutama melalui pesantren. Pesantren menghasilkan mubalik yang menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara. Contohnya, Datuk Ribandang dari pesantren Sunan Giri yang mengislamkan kerajaan Gorontalo dan Kalimantan Timur. Santri-santri Sunan Giri juga menyebarkan Islam ke berbagai pulau seperti Bawean, Madura, dan Nusa Tenggara. Dukungan politik sangat penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Para sultan seperti Sultan Demak dan Raja Gorontalo tidak hanya melindungi Islam, tetapi juga mendukung dakwah Islam di seluruh Nusantara yang mempercepat terbentuknya negara Indonesia. Selain itu, tasawuf juga berperan dalam penyebaran Islam dengan ajaran yang mengajarkan cara mendekatkan diri kepada Allah. Ajaran tasawuf terlihat dalam tari sufi dan cerita-cerita babat. Tokoh-tokoh penyebaran tasawuf termasuk Hamzah Fansuri, Syamsuddin, dan Syekh Abdul Syamad.